Di tengah neraka beton Jakarta, di bawah sengatan matahari yang seolah ingin membakar aspal hingga meleleh, seorang siswi SMA dan ibunya menjadi mangsa dari kebrutalan dua serigala berseragam. Pukulan, tendangan, hingga penghinaan yang dipertontonkan di depan umum menyulut api amarah dalam diri sang ayah. Namun, ketika perlawanan rakyat kecil itu bangkit, sebuah konspirasi gelap yang jauh lebih besar dari sekadar dua aparat korup mulai terkuak. Siang itu, Jakarta terasa seperti kuali raksasa yang mendidih. Asap knalpot yang pekat menari-nari di udara, bercampur dengan debu jalanan yang beterbangan, membuat setiap tarikan napas terasa sesak dan berat. Ayu Lestari, seorang gadis berusia 17 tahun, memacu Vespa sprint putih gadingnya yang bodinya sudah mulai kusam termakan waktu dan panasnya jalanan ibu kota. Ia mengenakan seragam kebanggaannya, kemeja putih berlengan pendek yang sedikit tembus pandang karena peluh, rok abu-abu selutut yang ujungnya sesekali tersingkap oleh embusan angin panas, kaos kaki putih panjang yang menutupi betisnya, dan sepatu hitam sederhana yang solnya terasa meleleh di atas aspal. Di jok belakang, Ibu Hartini, ibunya yang berusia 50 tahun, duduk dengan cemas. Tangannya memeluk erat kantong plastik besar berisi sayur mayur yang baru saja dibelinya dari pasar tradisional. Ia mengenakan gamis coklat panjang yang longgar dengan kerudung hitam yang membingkai wajah lelahnya, sesekali menyeka butiran keringat di pelipis dengan punggung tangannya. Kota yang biasanya hiruk-pikuk dengan denyut kehidupan kini terasa menekan. Seolah ada firasat buruk yang menggantung di udara, sebuah tanda bahaya yang sebentar lagi akan meledak. Perjalanan pulang yang seharusnya menjadi rutinitas sederhana berubah menjadi mimpi buruk ketika mereka memasuki sebuah persimpangan besar di kawasan Pancoran. Lalu lintas macet total, klakson kendaraan bersahut-sahutan seperti orkestra kekacauan, dan baliho iklan raksasa di puncak gedung-gedung pencakar langit seolah menatap rendah ke arah kerumunan manusia di bawahnya. Di tengah kekacauan itulah, dua sosok besar berseragam polisi berdiri menghadang laju mereka. Mereka adalah Sersan Agus dan Bribka Heru. Tubuh mereka yang tinggi dan tegap berdiri angkuh di antara lautan kendaraan, tatapan tajam mereka menusuk, seolah ingin menegaskan siapa penguasa jalanan yang sebenarnya. Suasana yang tadinya hanya panas berubah menjadi mencekam. Waktu seakan berhenti sejenak, hanya untuk menyorot dua figur otoritas yang menyalahgunakan kekuasaan mereka. Ayu, dengan refleks seorang pengendara yang terbiasa dengan jalanan Jakarta, segera memperlambat laju Vespanya. Jantungnya berdegup lebih kencang. Ia tahu razia polisi adalah hal biasa, tetapi ada sesuatu yang aneh dengan cara kedua pria ini menatapnya, tatapan yang lebih mirip predator daripada penegak hukum. Ibu Hartini di belakangnya mulai gelisah, cengkeramannya di bahu Ayu semakin erat. Ketika akhirnya Vespa mereka berhenti tepat di hadapan Agus dan Heru, jalan raya yang bising itu mendadak terasa sunyi di telinga Ayu. Sersan Agus melangkah maju, tubuhnya yang besar menghalangi cahaya matahari, menciptakan bayangan yang menelan Ayu dan ibunya. Sementara itu, Bribka Heru berdiri di sampingnya, tangan kanannya yang kekar menggenggam sebuah tongkat panjang, seolah siap digunakan kapan saja. Awalnya, suara mereka terdengar formal dan dingin. Agus meminta surat-surat kendaraan dengan nada datar. Ayu, dengan sigap, mengeluarkan SIM dan STNK dari tas kecil yang disandangnya. Ia menyerahkannya tanpa ragu, yakin bahwa semua dokumennya lengkap dan tidak ada aturan yang ia langgar. Namun, tatapan kedua polisi itu tidak berubah. Justru semakin tajam, seperti singa yang baru saja menemukan mangsanya yang tak berdaya. Heru tersenyum tipis, senyum yang mengirimkan getaran dingin ke tulang punggung Ayu. Sementara Agus mengangguk pelan, seakan memberi isyarat tak terucap. Di tengah teriknya siang, di jantung kota yang kejam, Ayu dan ibunya merasakan hawa yang berbeda. Ini bukan razia biasa. Ada niat tersembunyi, ada jebakan yang sengaja dipasang, dan ada bahaya yang belum sepenuhnya menampakkan wujudnya.
Meski semua surat-surat kendaraan sudah terbukti lengkap, Sersan Agus tiba-tiba mengubah nada bicaranya. Dengan wajah datar yang dipenuhi kepalsuan, ia menuduh Ayu telah melanggar marka jalan di persimpangan sebelumnya. Tuduhan itu jelas sebuah kebohongan yang terang-terangan. Ayu tahu persis ia mengendarai Vespa putihnya dengan sangat hati-hati, mematuhi setiap rambu lalu lintas di tengah lalu lintas yang padat. Wajah Ayu memerah, bukan karena malu, melainkan karena campuran amarah dan kebingungan menghadapi fitnah yang dilontarkan oleh oknum berseragam itu. Di balik kerudung hitamnya, Ibu Hartini mencoba mengatur napasnya yang mulai sesak. Dengan suara yang lembut dan sedikit bergetar, ia mencoba membela, mengatakan bahwa tuduhan itu tidak benar. Namun, kata-kata lembut seorang ibu sama sekali tidak menyentuh hati Sersan Agus yang telah membatu. Tatapannya justru semakin sinis, seolah menikmati kegelisahan dan ketakutan yang terpancar dari wajah kedua perempuan di hadapannya. Bribka Heru, yang sejak tadi berdiri diam, segera menambah ketegangan. Dengan suara keras yang menggema membelah udara panas Jakarta, ia membentak, menyuruh Ayu dan ibunya turun dari motor. Suaranya yang kasar mengiris gendang telinga, membuat beberapa pengendara lain yang lewat menoleh dengan raut wajah bingung. Ada yang sengaja melambatkan laju kendaraannya, ingin tahu apa yang terjadi. Ada pula yang justru mempercepat laju motor mereka, takut ikut terseret dalam masalah. Situasi yang tadinya hanya seperti razia biasa, dalam sekejap berubah menjadi sebuah tontonan publik yang memalukan, dan rasa was-was mulai menjalar ke setiap pasang mata yang menyaksikan. Ayu terdiam sejenak, jantungnya berdebar kencang di dalam dadanya. Ia yang masih mengenakan seragam sekolahnya, kemeja putih lengan pendek, rok abu-abu, dan sepatu hitam, merasa dunianya jungkir balik. Sepatunya terasa berat, seolah menempel di aspal yang panas. Perasaan ketidakadilan yang luar biasa menghantam benaknya. Tetapi di saat yang bersamaan, ada naluri untuk patuh, untuk tidak menimbulkan masalah yang lebih besar dengan penguasa jalanan ini. Ibu Hartini di belakang menepuk pelan bahu putrinya, memberikan isyarat agar ia menuruti saja perintah itu untuk sementara waktu. Meski hatinya dipenuhi keraguan dan amarah, Ayu akhirnya menghela napas panjang, mencoba menenangkan hatinya yang bergetar hebat. Dengan gerakan pelan, ia menepikan Vespa putihnya. Ia dan ibunya turun, berdiri pasrah di bawah terik matahari yang membakar kulit. Orang-orang di sekitar semakin memperhatikan, sebagian mulai berbisik-bisik, sebagian lagi hanya terpaku menyaksikan drama yang sedang berlangsung. Sersan Agus menatap mereka dari atas ke bawah dengan tatapan predator yang lapar. Sementara Bribka Heru menggenggam tongkatnya lebih erat, seolah bersiap untuk melakukan sesuatu yang mengerikan. Ayu tahu dalam hatinya, ini bukan lagi soal surat-surat kendaraan atau pelanggaran lalu lintas. Ada bahaya yang jauh lebih besar sedang menanti, dan siang itu hanyalah awal dari sebuah penderitaan yang tak akan pernah mereka lupakan. Begitu Vespa putih milik Ayu sudah sepenuhnya mereka kuasai, wajah Sersan Agus berubah menjadi lebih bengis. Dengan nada dingin yang menusuk, ia melontarkan kalimat yang membuat dunia Ayu dan ibunya seakan runtuh. "Kalau mau motormu kembali, bayar denda 2 juta rupiah," katanya. Suara itu terdengar begitu jelas di tengah hiruk-pikuk kota, membuat beberapa pengendara yang melintas menoleh dengan penuh keheranan. 2 juta rupiah. Untuk pelanggaran marka jalan yang bahkan tidak pernah terjadi. Angka itu bukan sekadar tidak masuk akal, tetapi terdengar seperti sebuah ejekan yang kejam. Ayu merasakan perutnya mual, kepalanya pening. Ibu Hartini di sampingnya terdiam kaku, tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ia menatap putrinya dengan mata penuh kebingungan, wajahnya yang dibalut kerudung hitam tampak semakin pucat. Keringat dingin bercucuran di pelipisnya. 2 juta rupiah bukanlah jumlah yang kecil bagi keluarga mereka yang hidup sederhana.
Ibu Hartini tahu persis, uang sebesar itu adalah nafkah mereka untuk sebulan penuh, yang bahkan seringkali masih kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia mencoba membuka suara, dengan lirih memohon keringanan, berharap masih ada sedikit belas kasihan di hati kedua pria berseragam itu. Namun, permohonannya hanya dibalas dengan tatapan Sersan Agus yang semakin tajam, seolah menikmati penderitaan dan keputusasaan mereka. Ayu berdiri tegak di bawah terik matahari, meski jantungnya berdetak tak karuan. Dengan seragam sekolahnya yang kini terasa memberatkan, kemeja putih, rok abu-abu, kaos kaki putih panjang, dan sepatu hitam sederhana, ia terlihat seperti anak sekolah biasa, bukan seorang penjahat. Namun, keberaniannya muncul begitu saja, lahir dari rasa terhina. Ia menatap lurus ke arah Agus dan Heru, matanya bergetar menahan tangis, tetapi suaranya terdengar tegas. Kami tidak melakukan kesalahan. Kami tidak akan membayar denda itu. Kalimat itu keluar dari bibirnya yang kering, menjadi benteng terakhir untuk mempertahankan harga dirinya yang diinjak-injak. Penolakan itu membuat suasana mendadak tegang. Sersan Agus melirik Bribka Heru. Keduanya saling berpandangan sejenak, lalu sebuah senyum dingin yang penuh makna terukir di wajah mereka. Senyum itu bukan sekadar ejekan, melainkan sebuah pertanda bahwa inilah momen yang mereka tunggu-tunggu. Kesempatan untuk melampiaskan kebrutalan yang selama ini tertahan di balik seragam mereka. Di tengah hiruk-pikuk kota besar, di bawah tatapan bingung warga yang mulai berkumpul, kedua aparat ini berubah dari penegak hukum menjadi predator yang siap memangsa korbannya. Ayu dan ibunya tidak hanya menghadapi tuduhan palsu, tetapi juga kesewenang-wenangan yang jauh lebih mengerikan dari yang pernah mereka bayangkan. Bribka Heru, yang sejak awal berdiri dengan wajah penuh amarah terpendam, tiba-tiba mengayunkan tangannya ke arah Ayu tanpa peringatan sedikit pun. Sebuah tamparan keras mendarat telak di pipi gadis SMA berusia 17 tahun itu, membuat kepalanya terpelintir ke samping. Bibirnya langsung pecah, darah segar mengalir turun melewati dagu dan menetes, menodai kerah kemeja putih yang ia kenakan. Suara tamparan yang nyaring itu menggema di udara panas kota, terdengar jelas oleh warga yang mulai berkumpul di sekitar persimpangan, membuat mereka terkesiap. Ibu Hartini menjerit histeris dari belakang. Tubuhnya gemetar hebat melihat putri yang sangat ia cintai diperlakukan seperti penjahat, padahal ia hanya seorang anak sekolah yang tidak bersalah. Belum sempat suasana mereda, Sersan Agus, yang berdiri tak jauh dari mereka, langsung melayangkan tendangan keras ke arah Vespa putih kesayangan Ayu. Motor itu ambruk menghantam aspal dengan suara debuman yang keras, meninggalkan goresan panjang di bodinya yang mulus. Namun, Agus tidak berhenti di situ. Dengan tubuh besarnya dan wajah yang bengis, ia menginjak-injak motor itu berkali-kali hingga beberapa bagiannya patah. Lampu depan pecah berkeping-keping, dan bodinya ringsek tak berbentuk. Bagi Ayu, motor itu bukan sekadar benda. Itu adalah simbol dari keringat dan perjuangan ayahnya, hadiah ulang tahun yang dikumpulkan dari kerja keras bertahun-tahun. Melihat Vespa itu hancur di depan matanya, rasa marah dan takut bercampur menjadi satu di dalam dadanya. Kerumunan orang yang menyaksikan mulai terdiam. Suara mesin kendaraan di jalan besar itu seakan hilang, digantikan oleh detak jantung setiap orang yang terpaku pada adegan brutal tersebut. Seorang pengendara ojek online yang berhenti di trotoar hanya bisa menatap dengan wajah muram dan tangan mengepal. Sementara seorang pedagang kaki lima menutup mulutnya dengan tangan, ngeri dengan apa yang baru saja disaksikannya. Kota besar yang biasanya penuh hiruk-pikuk kini seakan membeku, menjadi panggung terbuka bagi kekerasan yang dilakukan oleh dua oknum berseragam. Mereka bertindak seolah hukum adalah milik pribadi mereka, bebas digunakan untuk menindas siapa saja yang mereka anggap lemah. Ayu menahan sakit di pipinya yang masih perih dan berdenyut. Darah terus menetes dari bibirnya, membuat seragam putihnya semakin kotor.
tubuhnya gemetar hebat, tapi tatapannya tidak padam. Ia berusaha tetap berdiri tegak di bawah terik matahari yang membakar. Meski ketakutan mulai merambati seluruh tubuhnya, ada api kecil yang menyala di balik matanya. Api yang lahir dari rasa terhina dan dikhianati oleh aparat yang seharusnya melindunginya. Ia tahu, dirinya hanyalah seorang siswi biasa. Tapi saat itu, Ayu mulai merasakan bahwa hidupnya tidak boleh lagi dijalani dengan tunduk pada kezaliman. Ibu Hartini, yang sejak tadi hanya bisa menyaksikan putrinya disiksa, akhirnya tak mampu lagi menahan diri. Dengan tubuh bergetar dan wajah pucat pasi, ia melangkah maju. Ia meraih lengan Sersan Agus sambil memohon dengan suara parau agar berhenti merusak Vespa dan melukai Ayu. Wanita paruh baya itu, dengan gamis coklat polosnya dan kerudung hitam yang kini basah oleh keringat, menunjukkan keberanian seorang ibu yang rela mempertaruhkan segalanya demi anaknya. Namun, niat tulus itu dibalas dengan kebengisan yang tak terperi. Sersan Agus, dengan tubuh besarnya dan tatapan dingin, justru mengangkat kakinya dan menendang perut Ibu Hartini dengan keras. Tubuh rapuh itu terlempar ke aspal yang panas, menimbulkan suara benturan yang membuat orang-orang di sekitar bergidik ngeri. Tak berhenti di situ, Agus, yang berdiri dengan dada membusung, masih sempat mengangkat kakinya kembali dan menginjak tubuh Ibu Hartini yang terbaring lemah. Sandal sederhana yang dipakainya terlepas, membuat kakinya tampak telanjang di atas aspal kota yang membara. Jeritan kesakitan keluar dari mulutnya, namun tidak ada satupun warga yang berani maju menolong. Semua hanya bisa menyaksikan bagaimana seorang ibu yang seharusnya dihormati, diperlakukan seperti sampah di depan publik. Adegan itu menjadi tamparan nyata, betapa hukum telah berubah menjadi alat penindasan di tangan orang-orang tak bermoral. Di saat yang sama, Bribka Heru merasa belum puas dengan tamparan yang sebelumnya ia layangkan pada Ayu. Dengan wajah penuh amarah dan tawa tipis yang menghina, ia mengayunkan tongkat polisi yang digenggamnya erat ke arah punggung Ayu. Tubuh gadis SMA itu, yang masih berdiri dengan sisa tenaganya, langsung terhuyung ke depan. Suara pukulan tongkat yang menghantam punggungnya terdengar begitu keras, membuat semua orang yang menyaksikan menahan napas. Dalam sekejap, Ayu jatuh ke aspal. Tubuhnya terkulai tak berdaya, kesadarannya mulai memudar. Bibirnya masih mengeluarkan darah dari tamparan sebelumnya. Kerumunan warga yang menyaksikan tragedi itu membeku dalam ketakutan. Ada yang menutup mulut dengan kedua tangan, ada yang memalingkan wajah karena tak sanggup lagi melihat. Beberapa orang yang lebih berani mengangkat ponsel mereka untuk merekam, tapi melakukannya dengan gemetar, takut menjadi sasaran berikutnya. Di tengah hiruk-pikuk kota besar, di jalanan yang biasanya dipenuhi suara klakson, kini hanya ada satu kenyataan pahit, seorang ibu diinjak, seorang anak pingsan, dan dua aparat berseragam berdiri tegak sambil tertawa puas. Seakan dunia ini adalah milik mereka. Suara tawa Sersan Agus dan Bribka Heru menggema keras di persimpangan jalan yang ramai itu, seakan-akan penderitaan Ayu dan Ibu Hartini hanyalah sebuah sandiwara murahan yang sangat menghibur mereka. Wajah keduanya dipenuhi kepuasan yang mengerikan. Seragam coklat polisi yang mereka kenakan seolah menjadi tameng baja yang membuat mereka kebal hukum, bebas melakukan kejahatan apapun tanpa rasa takut. Di bawah teriknya matahari Jakarta, darah yang menetes dari bibir Ayu dan tubuh Ibu Hartini yang terkulai di aspal menjadi pemandangan yang sangat kontras dengan gelak tawa yang keluar dari mulut para oknum tersebut. Bagi mereka, kekerasan terhadap seorang perempuan paruh baya dan seorang anak sekolah bukanlah sebuah aib, melainkan sebuah tontonan yang menegaskan kuasa absolut mereka di jalanan. Kerumunan warga yang semakin banyak berdatangan hanya bisa saling berpandangan dalam diam. Ada bisik-bisik lirih yang terdengar di antara mereka, campuran antara rasa geram dan ketakutan yang mencekik. Tidak ada satupun yang berani maju, karena semua tahu siapa yang sedang mereka hadapi. Seragam itu, pangkat itu,
Dan kuasa itu adalah benteng tak terlihat yang membuat kedua pria besar itu merasa tak tersentuh. Mereka berdiri di atas hukum, dan hukum seakan sudah mati di jalanan perkotaan yang panas itu. Warga kecil hanya bisa menunduk, menahan diri, meskipun hati mereka bergejolak hebat ingin memberontak. Beberapa orang akhirnya memberanikan diri, mengeluarkan ponsel mereka dengan tangan gemetar. Mereka mencoba merekam apa yang sedang terjadi dari kejauhan. Kamera ponsel menyorot Ayu yang pingsan dengan seragam sekolah putih abu-abunya yang kini ternoda darah, dan Ibu Hartini yang masih terbaring dengan gamis coklat serta kerudung hitam yang sudah kusut karena diinjak. Namun, mereka merekam dengan sembunyi-sembunyi, di balik tas atau di balik tubuh orang lain. Rasa takut begitu besar, sebab semua orang tahu, jika ketahuan, ponsel mereka bisa dirampas, bahkan tubuh mereka pun bisa menjadi korban kekerasan berikutnya. Siang itu, jalanan Jakarta yang biasanya menjadi urat nadi kehidupan kota, berubah menjadi panggung kekuasaan yang bengis. Gedung-gedung tinggi yang menjulang di sekitar seakan menjadi saksi bisu, bayangannya jatuh menutupi kerumunan yang membeku dalam ketidakberdayaan. Suara pedagang kaki lima yang biasanya riuh kini menghilang, hanya tersisa desah napas warga yang dicekam ketakutan. Sersan Agus dan Bribka Heru berdiri tegak dengan wajah puas, seolah sedang menunjukkan kepada semua orang bahwa mereka bisa melakukan apa saja, kapan saja, tanpa ada yang bisa menghentikan. Hari itu, di tengah jantung ibu kota, hukum telah runtuh di bawah tawa dua oknum berseragam. Di tengah kesibukan Jakarta yang tak pernah tidur, Budi Santoso, ayah Ayu sekaligus suami Hartini, sedang duduk di teras rumah kontrakan mereka yang sederhana. Ia mengenakan kaos hitam polos yang sudah sedikit melar dan celana jeans selutut berwarna biru pudar, baru saja meneguk segelas air putih dingin setelah seharian bekerja serabutan. Tiba-tiba, seorang tetangga berlari tergesa-gesa ke arahnya. Wajahnya panik, napasnya terengah-engah. Dengan kata-kata yang terbata-bata, tetangga itu menyampaikan kabar buruk. Ayu dan Hartini menjadi korban kekerasan dua oknum polisi di jalan raya. Mendengar kabar itu, wajah Budi seketika berubah tegang. Matanya membelalak, napasnya terasa berat seolah ada batu besar yang menekan dadanya. Tanpa banyak tanya, ia langsung bangkit berdiri. Dengan langkah besar dan cepat, Budi meninggalkan rumah. Tubuh kekarnya yang terbentuk dari kerja keras tampak gemetar, bukan karena lelah, melainkan karena amarah yang sudah mendidih hingga ke ubun-ubun. Suasana kota di sekelilingnya terasa tidak penting lagi. Klakson kendaraan, teriakan pedagang, hingga hiruk-pikuk jalan raya, semua terdengar samar. Yang ada di pikirannya hanya satu, menemukan istri dan putrinya. Ia melompat naik ke sebuah angkot yang kebetulan lewat, meminta sopir untuk melaju lebih cepat ke arah rumah sakit kota. Hatinya diliputi campuran antara rasa takut dan marah yang membakar setiap detak jantungnya. Sesampainya di rumah sakit besar di pusat kota, Budi berlari melewati lorong panjang dengan lampu neon yang dingin. Bau obat-obatan yang khas menyengat hidungnya. Suara roda berangkar yang bergulir cepat di lantai keramik putih terdengar di mana-mana. Ia membuka pintu ruang perawatan, dan matanya langsung membeku. Di sana, Hartini terbaring lemah dengan wajah lebam dan tubuh penuh luka. Kerudung hitamnya sudah kusut, gamis coklatnya ternoda debu dan darah. Di ranjang sebelahnya, Ayu berbaring tak sadarkan diri. Seragam sekolahnya, kemeja putih, rok abu-abu, kaos kaki panjang, dan sepatu hitam yang masih menempel di kakinya, ternoda oleh bercak darah kering di bagian depan. Pemandangan itu menusuk hati Budi lebih dalam dari pisau paling tajam sekalipun. Hartini menoleh pelan, menatap suaminya dengan mata yang berkaca-kaca. Dengan suara terbata-bata, ia menceritakan semua kejadian yang menimpa dirinya dan Ayu. Dari awal dicegat, dituduh melanggar, hingga dipukuli habis-habisan di depan umum.
Kata-katanya sering tersendat oleh isak tangis, sesekali terputus karena rasa sakit yang menjalar di tubuhnya. Budi mendengarkan setiap detail dengan rahang yang mengeras dan tangan yang mengepal erat. Wajahnya merah padam menahan amarah yang membuncah. Ia merasa harga dirinya, keluarganya, dan martabatnya sebagai rakyat kecil telah diinjak-injak tanpa ampun. Detik itu juga, di dalam hati Budi, sebuah keputusan lahir. Ia tidak akan diam. Darahnya telah mendidih, dan ia bersumpah akan menuntut pertanggungjawaban, apapun risikonya. Mendengar penderitaan anak dan istrinya secara langsung dari mulut Hartini, amarah Budi meledak tak terbendung. Tubuhnya bergetar hebat, bukan karena takut, melainkan karena bara dendamnya membakar hebat di dalam dadanya. Ia menatap Ayu yang masih terbaring tak sadarkan diri. Seragam sekolahnya yang ternoda darah menjadi pemandangan yang menyayat hati. Wajah pucat putrinya seakan memohon pembalasan. Di sisi lain, Hartini mencoba menahan Budi agar tetap tenang, namun air mata yang mengalir di pipinya justru semakin menyulut api kemarahan sang suami. Budi mengepalkan kedua tangannya begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Dalam hatinya, sebuah sumpah dilontarkan, keadilan harus ditegakkan, bahkan jika ia harus membayarnya dengan nyawanya sendiri. Tanpa menunggu lebih lama, Budi bangkit dari kursi di samping ranjang rumah sakit. Kaos hitamnya melekat di tubuh yang berkeringat, sementara celana jeans selutut birunya memudahkan langkah besarnya yang mantap. Ia keluar dari ruangan dengan wajah menegang, sorot matanya tajam, dan setiap langkahnya terasa berat namun penuh tujuan. Beberapa perawat dan pengunjung rumah sakit yang berpapasan dengannya sempat menoleh, merasakan aura tegas dan berbahaya yang memancar darinya. Kota besar dengan hiruk-pikuknya terasa sepi di telinga Budi. Ia tidak lagi mendengar suara klakson, tidak peduli pada lalu lintas yang padat. Pikirannya hanya terfokus pada satu hal, menemui Agus dan Heru, menatap mata mereka secara langsung, dan menuntut pertanggungjawaban atas apa yang telah mereka lakukan pada keluarganya. Sesampainya di jalanan kota, Budi berjalan cepat. Panas terik siang hari menempel di kulitnya, namun ia tak menghiraukannya. Keringat mengalir deras di pelipisnya, bercampur dengan debu jalanan. Di sepanjang trotoar, orang-orang menatap ke arah pria setengah baya dengan wajah murka itu, namun tak ada yang berani menyapanya. Setiap langkah Budi semakin berat, tapi di dalam dadanya, bara itu justru kian membesar. Ia tahu apa yang akan ia hadapi bukan perkara kecil. Kedua oknum itu berseragam, mereka punya kuasa. Namun, Budi tak gentar. Ia bukan lagi hanya seorang ayah biasa, ia adalah wakil dari harga diri yang telah diinjak. Akhirnya, bangunan kantor polisi besar yang berdiri kokoh di tengah kota mulai terlihat dari kejauhan. Gedung bercat coklat tua itu menjulang dengan pagar besi tinggi dan tiang bendera yang berdiri tegak di halamannya. Bagi banyak orang, gedung itu adalah simbol hukum dan perlindungan. Namun bagi Budi, gedung itu kini telah berubah menjadi sarang kebusukan, tempat dua serigala berbaju coklat bersembunyi setelah memangsa keluarganya. Dengan dada membusung, langkah mantap, dan sorot mata yang tajam, Budi mendekati gerbang kantor polisi. Amarahnya sudah tidak bisa ditahan lagi. Ia siap menghadapi siapapun yang mencoba menghalanginya. Langkah Budi berhenti tepat di depan kantor polisi besar yang berdiri gagah di tengah kota. Gedung bercat coklat tua itu terlihat megah, dengan papan nama besar bertuliskan, Kepolisian Kota, terpampang jelas di gerbangnya. Pagar besi hitam tinggi menjulang, tiang bendera berdiri tegak di tengah halaman, dan beberapa kendaraan dinas berjajar rapi. Namun, di balik kesan formal dan berwibawa itu, Budi merasakan hawa yang lain, hawa yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia melangkah masuk dengan dada penuh amarah, melewati lobi yang sibuk dengan lalu lalang anggota berseragam. Wajahnya menegang, pandangannya lurus,
mencari dua sosok yang sejak tadi menguasai pikirannya, Sersan Agus dan Bribka Heru. Namun, betapa terkejutnya Budi ketika mendapati meja kerja kedua oknum itu kosong. Tidak ada tanda-tanda kehadiran mereka, seolah keduanya sengaja menghilang setelah melakukan perbuatan keji mereka. Perasaan kesal bercampur curiga semakin mendesak dadanya. Ia bertanya pada beberapa anggota polisi lain yang ia temui, namun jawaban yang ia terima hanya samar dan mengelak. Seakan-akan semua orang di sana berusaha menutupi sesuatu. Amarah Budi semakin membara. Ia berdiri di tengah ruang pelayanan, napasnya terengah, dan matanya memancarkan bara yang siap meledak kapan saja. Kantor polisi yang seharusnya menjadi tempat mencari keadilan, justru terasa seperti labirin yang penuh dengan kebohongan. Tepat ketika emosinya hampir meledak, langkah berat terdengar mendekat. Seorang pria berperawakan gemuk dengan pangkat tinggi di pundaknya muncul. Wajahnya tenang, dihiasi senyum tipis yang sulit diartikan. Dialah kepala polisi, Kompol Setiawan. Tubuhnya dibalut seragam coklat lengkap dengan tanda pangkat yang berkilau di dadanya. Rambut di sisi-sisi kepalanya sudah mulai beruban, namun sorot matanya tajam, menyimpan sesuatu yang tidak bisa ditebak. Dengan gerakan santai, ia menghampiri Budi dan bertanya dengan suara datar, "Ada apa, Pak?" Nada suaranya terdengar ramah, namun ada hawa dingin yang terselip di balik tutur katanya. Budi menatapnya dengan sorot mata penuh luka. Dengan suara bergetar menahan amarah, ia menceritakan seluruh kejadian yang menimpa anak dan istrinya. Bagaimana Ayu ditampar hingga berdarah, bagaimana Hartini ditendang hingga tersungkur, dan bagaimana Vespa mereka dihancurkan tanpa belas kasihan. Kata demi kata keluar dari bibirnya, sebuah campuran antara tangis yang tertahan dan amarah yang terkendali. Suara Budi bergetar, tapi isinya tegas dan penuh kebenaran. Kompol Setiawan mendengarkan dengan wajah datar, hanya sesekali mengangguk pelan, membuat suasana terasa semakin penuh teka-teki. Di balik ketenangan itu, Budi merasa ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar keberadaan dua oknum brutal bernama Agus dan Heru. Kompol Setiawan mendengarkan cerita Budi dengan wajah serius, seolah-olah setiap detail yang diucapkan sedang ia catat dalam kepalanya. Sesekali ia mengangguk kecil, membuat Budi sempat merasa bahwa ada simpati di balik sosok perwira tinggi itu. Setelah Budi selesai bicara, Kompol Setiawan menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada berat bahwa pihak kepolisian akan menanggung semua biaya rumah sakit yang dibutuhkan untuk perawatan Ayu dan Hartini. Kata-kata itu terdengar menenangkan di permukaan, seakan ada secercah keadilan yang akan datang. Namun, bagi Budi, nada suara yang terlalu datar dan ekspresi wajah yang terlalu tenang justru membuatnya merasa ada yang janggal. Janji itu bagaikan oase di padang pasir, namun Budi tahu betul, tidak semua yang terlihat segar benar-benar bisa menyembuhkan dahaga. Ia menatap Kompol Setiawan dalam-dalam, mencoba membaca sorot matanya. Di balik senyum tipis yang tetap terukir di wajah sang kepala polisi, Budi menangkap sesuatu yang tidak konsisten. Bukan ketulusan, melainkan sekadar kalimat manis untuk meredam amarah seorang rakyat kecil yang sedang terbakar. Di luar ruangan, suara kendaraan kota masih terdengar bising, sirine ambulans lalu lalang, seolah dunia tidak peduli dengan penderitaan yang sedang ia hadapi. Budi berdiri kaku, merasa dirinya hanya ditenangkan, bukan benar-benar dibela. Dengan langkah berat, Budi meninggalkan ruangan itu. Suasana koridor kantor polisi terasa hampa, lampu neon putih di atas kepala justru menambah kesan dingin dan tak bersahabat. Setiap langkahnya menggema di lantai keramik, mengiringi hatinya yang belum juga merasa lega. Wajah Ayu yang pucat dan tubuh Hartini yang lemah kembali terbayang di pikirannya, dan janji Kompol Setiawan seakan tidak cukup untuk menutup luka itu. Ia ingin keadilan yang nyata, bukan sekadar biaya rumah sakit yang bisa dibayar dengan uang.
ia ingin melihat Agus dan Heru bertanggung jawab dengan mata kepalanya sendiri. Namun, semakin jauh ia melangkah meninggalkan ruangan itu, semakin besar pula rasa curiga yang tumbuh di hatinya. Ada yang tidak beres, sesuatu yang sengaja disembunyikan di balik ketenangan wajah Kompol Setiawan. Janji yang diucapkan barusan hanyalah kata-kata tanpa roh, janji kosong yang melayang di udara panas kota besar. Budi merasakan naluri seorang ayah sekaligus lelaki sederhana. Ia merasa sedang berhadapan dengan sebuah permainan yang jauh lebih besar daripada sekedar kasus pemukulan di jalan raya. Dan di dalam hatinya, ia tahu badai berikutnya sudah menunggu. Baru beberapa langkah meninggalkan ruang kepala polisi, Budi merasakan hantaman keras menghantam punggungnya. Sebuah tendangan yang begitu kuat hingga tubuh kekarnya terlempar ke depan dan jatuh menghantam lantai koridor kantor polisi yang dingin. Suara benturan tubuhnya dengan keramik membuat beberapa orang yang berada di sekitar terlonjak kaget. Dari arah belakang, sosok besar Sersan Agus muncul dengan wajah penuh amarah dan tawa yang mengejek. Matanya merah menyala, seolah puas bisa melampiaskan kebrutalannya pada lelaki sederhana yang berani menantangnya. Budi berusaha bangkit, namun sebelum sempat mengatur napas, Bribka Heru langsung menyambar tubuhnya. Dengan tangan kekar, ia menyeret Budi dengan kasar melewati koridor panjang itu. Lengan Budi ditarik seperti menyeret hewan buruan, kakinya menghantam lantai berulang kali, meninggalkan jejak darah dari luka yang terbuka. Suara sepatu Heru yang menghentak lantai bercampur dengan erangan Budi, menciptakan suasana yang mencekam. Anggota polisi lain yang melihat hanya diam, pura-pura sibuk, seolah-olah adegan itu hanyalah pemandangan biasa di dalam gedung yang penuh dengan kuasa. Pintu depan kantor polisi terbuka lebar ketika tubuh Budi akhirnya diseret keluar. Cahaya matahari yang terik langsung menyilaukan matanya, namun rasa sakit yang menjalar di seluruh tubuhnya jauh lebih menyiksa daripada panasnya siang kota besar. Heru terus menyeretnya hingga ke halaman, membuat kaos hitam yang ia kenakan terkoyak di beberapa bagian. Celana jeans lututnya kotor penuh debu, lututnya lecet, dan darah segar menodai kulit gelapnya yang terpanggang matahari. Agus berjalan di belakang sambil terkekeh, menikmati setiap detik penghinaan yang mereka lakukan. Kerumunan warga yang sejak tadi berkumpul di depan kantor polisi terkejut melihat pemandangan itu. Beberapa orang menjerit, sebagian menutup mulut tak percaya, sementara yang lain hanya bisa menatap dengan wajah pucat. Budi, seorang ayah yang datang untuk mencari keadilan, kini diperlakukan seperti binatang di depan umum. Namun, meskipun semua orang menyaksikan, tak ada satupun yang berani maju melawan. Seragam coklat yang melekat di tubuh Agus dan Heru menjadi tembok besar yang menakutkan, membuat setiap niat untuk menolong langsung padam. Hari itu, di tengah jantung kota besar, kekuasaan yang bengis kembali menunjukkan taringnya. Halaman kantor polisi besar di tengah kota itu mendadak menjadi arena penyiksaan di bawah terik matahari yang membakar. Budi dipaksa berdiri, meskipun tubuhnya sudah tak sanggup lagi menopang. Bribka Heru, dengan wajah beringas, mengangkat tongkat panjangnya lalu menghantam punggung dan bahu Budi tanpa ampun. Suara benturan kayu yang menghantam tubuh terdengar keras, membuat semua yang menyaksikan menahan napas. Setiap kali tongkat itu jatuh, tubuh Budi berguncang hebat. Namun, ia tidak berteriak. Ia hanya menggeram, menahan rasa sakit yang mengalir di seluruh tubuhnya. Sersan Agus tidak mau kalah. Dengan tubuh besarnya, ia melayangkan tendangan demi tendangan ke perut dan dada Budi. Setiap tendangan membuat napas Budi terputus, darah muncrat dari mulutnya. Kaos hitam yang melekat di tubuhnya sobek di beberapa bagian, celana jeans selutut biru yang ia kenakan kotor penuh debu dan bercak darah. Tubuh kekarnya yang biasanya terlihat gagah kini babak belur, wajahnya bengkak dan berdarah. Namun, meskipun sudah diperlakukan seperti binatang, mata Budi masih menyimpan bara api. Sorot yang tidak bisa dipadamkan,
bahkan oleh penderitaan sebesar itu. Warga kota yang berkerumun di luar pagar kantor polisi hanya bisa menonton dengan wajah pucat. Ada yang berbisik lirih, ada yang menggenggam erat ponselnya mencoba merekam dari kejauhan. Namun, sebagian besar hanya berdiri terpaku, tidak berani mendekat. Mereka tahu, jika berani melawan, nasib mereka akan sama dengan Budi. Jalan raya di depan kantor polisi yang biasanya ramai oleh suara klakson kini terasa sunyi, seolah seluruh kota sedang menyaksikan satu peristiwa kelam yang memalukan. Seorang rakyat kecil dipermalukan di hadapan hukum yang seharusnya melindunginya. Sebagai puncak penghinaan, Agus dan Heru menyeret tubuh Budi yang sudah babak belur menuju tiang bendera di halaman kantor polisi. Dengan kasar, mereka mengikat kedua tangannya menggunakan tali tambang, membiarkannya terikat seperti penjahat yang baru saja ditangkap. Suara mereka menggema lantang, memperingatkan warga yang menonton, ingat baik-baik. Siapapun yang berani melawan, akan berakhir seperti ini. Kata-kata itu meluncur seperti cambuk, menorehkan rasa takut sekaligus kemarahan di hati setiap warga yang mendengarnya. Siang itu, di pusat kota besar, hukum telah dipermalukan, dan Budi menjadi simbol rakyat kecil yang diinjak-injak di hadapan dunia. Beberapa jam setelah insiden brutal di jalan raya, suasana rumah sakit kota masih dipenuhi hiruk-pikuk. Di salah satu ruangan perawatan, Ayu yang sejak tadi tak sadarkan diri akhirnya membuka mata. Pandangannya buram, kepalanya terasa berat seolah dipukul berulang kali, dan tubuhnya nyeri dari ujung kaki hingga ke punggung. Ia masih mengenakan seragam sekolahnya yang ternoda darah dan debu, kemeja putih lengan pendek, rok abu-abu pendek, kaos kaki panjang, serta sepatu hitam yang belum sempat dilepas. Ketika kesadarannya mulai kembali, hal pertama yang terlintas di benaknya bukanlah rasa sakit, melainkan sosok ayahnya. Dengan suara lirih, Ayu memanggil ibunya yang duduk di samping ranjang. Ibu Hartini menoleh, wajahnya masih penuh lebam, kerudung hitamnya kusut, dan matanya sembab karena tangis. Ayu bertanya dengan terbata-bata, "Ayah, di mana ayah?" Pertanyaan itu membuat Ibu Hartini tercekat. Ia tahu jawabannya akan membuat Ayu semakin cemas, tetapi ia tidak mungkin berbohong. Dengan suara pelan, ia akhirnya mengatakan bahwa Budi pergi seorang diri ke kantor polisi untuk menuntut pertanggungjawaban. Kata-kata itu langsung membuat darah Ayu berdesir. Mata Ayu yang masih sayu tiba-tiba membelalak. Ia berusaha bangkit, meskipun tubuhnya masih terasa berat dan kepalanya berputar. "Ayah sendirian," gumamnya, setengah tak percaya. Ibu Hartini mencoba menahan putrinya agar tetap beristirahat, namun Ayu menepis tangan ibunya dengan paksa. Meskipun tubuhnya lemah, ia merasakan ada kekuatan baru yang muncul dari dalam dirinya. Kekuatan seorang anak yang takut kehilangan ayahnya. Ayu sadar, jika Agus dan Heru tega memperlakukannya dan ibunya sekejam itu, maka ayahnya pasti berada dalam bahaya yang jauh lebih besar. Tanpa pikir panjang, Ayu turun dari ranjang. Kakinya sempat goyah, namun ia memaksa tubuhnya untuk tetap tegak. Wajahnya masih pucat, bibirnya masih terluka, tetapi sorot matanya kini berbeda. Ada api yang menyala di dalamnya. Ia meraih tas kecilnya di meja samping, lalu berjalan tertatih keluar ruangan. Ibu Hartini hanya bisa menatap dengan cemas, memanggil-manggil nama putrinya, namun Ayu tak peduli. Meskipun tubuhnya masih penuh luka, ia memutuskan untuk pergi menyusul ayahnya. Kota besar yang kejam ini belum selesai menguji mereka, dan Ayu tahu, pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai. Langkah tertatih Ayu membawanya ke halaman kantor polisi besar di tengah kota. Begitu matanya menangkap sosok ayahnya yang terikat di tiang bendera, tubuhnya seakan tersambar petir. Budi berdiri dengan tangan terikat, wajahnya penuh darah, tubuhnya lebam biru, dan kaos hitamnya terkoyak di beberapa bagian.
celana jeans selutut biru miliknya kotor penuh debu, menjadi bukti betapa brutal perlakuan Agus dan Heru terhadapnya. Pemandangan itu membuat mata Ayu membelalak lebar, napasnya memburu, dan darahnya mendidih hebat. Semua rasa sakit di tubuhnya sirna seketika, digantikan oleh kemarahan murni seorang anak yang melihat ayahnya dihina. Tanpa berpikir panjang, Ayu berlari ke arah Sersan Agus yang berdiri tidak jauh dari tiang bendera. Tubuh mungilnya yang masih mengenakan seragam sekolah, kemeja putih lengan pendek, rok abu-abu pendek, kaos kaki putih panjang, dan sepatu hitam sederhana, bergerak cepat penuh tenaga. Dalam sekejap, kepalan tangannya melayang, menghantam wajah besar Agus. Suara pukulan itu terdengar keras dan jelas, membuat kepala Agus terpelintir ke samping. Warga yang menonton terperanjat, sebagian menutup mulut tak percaya, sementara sebagian lain spontan berteriak menyemangati. Untuk pertama kalinya, keberanian kecil berhasil menembus dinding ketakutan yang selama ini membungkam mereka. Bribka Heru, yang melihat rekannya diserang, langsung mencoba bergerak. Dengan wajah merah padam, ia mengangkat tongkatnya untuk menghantam balik. Namun, Ayu lebih cepat. Dengan hentakan kuat, ia mengayunkan kakinya ke arah kepala Heru. Tendangan itu telak, menghantam keras hingga kepala Heru terbanting ke dinding luar kantor polisi. Suara benturan yang memecah keheningan membuat warga berteriak heboh. Heru terhuyung, kepalanya memukul tembok, meninggalkan retakan kecil di dinding. Tubuh besar itu jatuh tersungkur, membuat semua orang yang menyaksikan bersorak lantang. Sorak-sorai warga pecah, bergema di halaman kantor polisi yang biasanya angker. Mereka bersorak bukan hanya untuk keberanian Ayu, tetapi juga karena amarah mereka yang terpendam akhirnya menemukan jalan keluar. Wajah-wajah yang tadinya pucat penuh ketakutan kini berubah bersinar penuh harapan. Mereka melihat seorang siswi SMA yang babak belur namun berani berdiri melawan aparat brutal. Keberanian itu menular, membuat warga mulai percaya bahwa ketidakadilan bisa dilawan. Siang itu, di tengah jantung kota besar, amukan seorang gadis remaja berhasil membangkitkan nyali rakyat kecil yang selama ini terbungkam. Dengan tangan gemetar, Ayu segera meraih simpul tali yang mengikat ayahnya di tiang bendera. Jemarinya bergerak cepat, meskipun tubuhnya masih terasa sakit. Ikatan kasar itu akhirnya terlepas, dan Budi perlahan merosot dari posisi berdiri yang memalukan itu. Tubuhnya penuh luka, wajahnya lebam, kaos hitamnya terkoyak, dan celana jeans selutut birunya penuh darah dan debu. Meskipun hampir tak sanggup berdiri, Budi menegakkan tubuhnya dengan sisa tenaga. Napasnya berat, namun sorot matanya berubah, tajam menyala seperti bara api yang baru saja ditiup angin. Di hadapannya, Sersan Agus yang baru saja dipukul Ayu masih terguling lemah. Tanpa pikir panjang, Budi melangkah mantap, mengangkat tubuh besar Agus dengan kedua tangannya. Warga yang menyaksikan menahan napas, tak ada yang menyangka seorang pria yang sudah babak belur masih memiliki tenaga sebesar itu. Dengan satu hentakan penuh amarah, Budi menjatuhkan Agus keras ke tanah. Suara tubuh besar itu menghantam halaman kantor polisi bergema, membuat semua orang terdiam sesaat. Agus meringis kesakitan, wajahnya kehilangan semua arogansi yang tadi ia pamerkan. Budi berdiri tegak di tengah halaman, dadanya naik turun menahan amarah. Dengan suara menggelegar, ia berteriak lantang. Suaranya bergema, menembus pagar kantor polisi hingga terdengar oleh warga yang berkerumun di luar. Kami bukan penjahat. Kami korban. Bahkan rakyat kecil pun bisa menggulingkan kekuasaan yang zalim. Kata-kata itu mengoyak udara kota besar yang panas, menembus hati setiap orang yang menyaksikan. Jeritan itu bukan hanya luapan amarah seorang ayah, melainkan sebuah deklarasi perlawanan seorang rakyat kecil terhadap sistem yang menindas. Suasana pun berubah drastis. Warga yang tadinya hanya menonton dengan ketakutan kini bersorak mendukung.
Suara teriakan semangat pecah di antara kerumunan, sebagian mengacungkan tangan ke udara, sebagian lagi mulai mendekat ke pagar kantor polisi. Sorak-sorai itu menggema seperti gelombang, mematahkan keheningan penuh teror yang sebelumnya menguasai tempat itu. Siang itu, di tengah jantung kota besar, Budi yang babak belur berdiri sebagai simbol kebangkitan. Ia bukan lagi sekadar seorang ayah yang mencari keadilan, melainkan suara rakyat kecil yang selama ini telah dibungkam. Sorak-sorai warga yang memenuhi halaman kantor polisi tiba-tiba terhenti ketika suara lantang seseorang dari kerumunan memecah udara dengan nada penuh emosi. Seorang warga berteriak bahwa Sersan Agus dan Bribka Heru bukanlah sekadar dua oknum yang kebetulan berbuat brutal. Mereka adalah bagian dari jaringan gelap yang sudah lama mengendalikan jalanan kota. Kata-kata itu seketika mengubah suasana, yang tadinya hanya dianggap sebagai kasus kekerasan individu, kini tampak seperti potongan dari sebuah permainan yang jauh lebih besar. Warga lain mulai bersahut-sahutan, menyebutkan bahwa mereka pun sering menjadi korban pemerasan serupa, hanya saja selama ini mereka bungkam karena takut. Desas-desus yang terucap dari mulut ke mulut semakin liar. Ada yang mengatakan bahwa jaringan itu tidak hanya melibatkan Agus dan Heru, melainkan juga pejabat-pejabat tinggi yang duduk nyaman di balik meja. Bahkan sebagian aparat lain di kota besar itu disebut ikut serta dalam lingkaran kotor ini. Mereka menutup mata, telinga, dan mulut demi mempertahankan kekuasaan serta keuntungan pribadi. Jalanan yang ramai, gedung-gedung menjulang yang seharusnya menjadi simbol kemajuan, rupanya hanyalah layar tipis yang menutupi kebusukan dalam sistem hukum kota. Lalu, terdengarlah satu nama yang membuat semua mata langsung menoleh. Kompol Setiawan. Kepala polisi yang sebelumnya berdiri tenang, berwajah ramah, dan menjanjikan bantuan kepada Budi, disebut-sebut sebagai otak yang melindungi jaringan itu. Warga berteriak lantang, menuduh bahwa semua kejahatan Agus dan Heru dibiarkan, bahkan dilindungi, atas seizin dirinya. Suasana mendadak mencekam. Kompol Setiawan, yang berdiri dengan seragam lengkap dan pangkat tinggi di dadanya, tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Tatapan warga yang semula penuh harapan kini berubah menjadi penuh curiga dan kemarahan. Wajah Kompol Setiawan tidak berubah, tetap datar dengan senyum tipis yang membuat situasi semakin mencekam. Di saat warga menuntut penjelasan, Budi menatap lurus ke arah sang kepala polisi, menyadari bahwa lawan yang mereka hadapi jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Agus dan Heru hanyalah pion di papan catur, sedangkan dalangnya berdiri di hadapan mereka dengan wibawa yang menyesatkan. Siang itu, di tengah jantung kota besar, sebuah konspirasi gelap mulai terungkap ke permukaan, menegaskan bahwa pertarungan mereka bukan lagi melawan dua oknum brutal, melainkan melawan sebuah sistem yang sudah busuk hingga ke akarnya. Kompol Setiawan melangkah keluar dari ruangannya dengan langkah yang tenang, seolah tidak terpengaruh sedikit pun oleh keributan yang baru saja meletus di halaman kantor polisi. Cahaya matahari siang memantul di lencana emas di dada seragamnya, memberikan kesan wibawa palsu yang menyelimuti dirinya. Wajahnya tetap tenang, namun sebuah senyum dingin mulai terukir di bibirnya. Dengan penuh keangkuhan, ia bertepuk tangan perlahan. Suara tepukannya menggema di tengah kerumunan yang mendadak membisu. Bagus, sangat bagus, ucapnya datar, seakan-akan semua kejadian brutal tadi hanyalah sebuah sandiwara yang sesuai dengan rencananya. Di tanah, Sersan Agus dan Bribka Heru yang tubuhnya babak belur masih sempat tertawa. Suara tawa mereka serak namun nyaring, penuh dengan kepuasan aneh yang membuat warga bergidik. Luka-luka di wajah dan tubuh mereka seolah tak lagi berarti, karena mereka tahu, sesuatu yang lebih besar sedang berjalan di balik layar. Tawa itu membuat Ayu menggertakkan giginya, sementara Budi mengepalkan tangannya lebih keras. Mereka sadar, musuh yang mereka hadapi bukan hanya dua oknum brutal, melainkan sebuah kekuatan yang jauh lebih licik dan berlapis.
Ketegangan memuncak ketika dari arah belakang kantor polisi terdengar derap langkah berat. Beberapa detik kemudian, belasan polisi bersenjata lengkap keluar, berbaris rapi dengan rompi anti peluru, helm baja, dan senjata laras panjang yang diarahkan lurus ke arah kerumunan. Mereka mengepung halaman kantor, menutup semua jalan keluar. Pemandangan itu membuat suasana berubah drastis, dari sebuah perlawanan rakyat kecil yang penuh harapan, menjadi mimpi buruk yang menyesakan. Warga yang tadinya bersorak kini terdiam, rasa takut kembali merayap masuk ke dalam hati mereka. Di tengah lingkaran pengepungan itu, Ayu dan Budi berdiri tegak. Meskipun tubuh mereka penuh luka, mata mereka tidak gentar. Ayu, dengan seragam sekolah putih abu-abunya yang ternoda darah, menatap lurus ke arah barisan senjata. Sementara Budi, dengan kaos hitamnya yang robek dan celana jeans selutut birunya, berdiri kokoh di samping putrinya. Suasana menegang, udara terasa berat, dan semua orang menahan napas. Namun, sebelum ada yang bergerak, adegan berhenti di situ. Sebuah akhir yang menggantung, menandakan bahwa apa yang mereka hadapi bukan sekadar dua oknum, melainkan sebuah sistem gelap yang jauh lebih besar.